The Rumbling dari Attack on Titan. Skenario kiamat di sini terjadi bukan karena meteor jatuh atau serangan alien, tapi karena satu cowok sad boy bernama Eren Jaeger memutuskan buat melepaskan jutaan titan kolosal setinggi 60 meter yang selama ini tertidur di dalam dinding Pulau Paradis. Kiamat ini benar-benar nggak menyisakan harapan karena mekanismenya yang sangat brutal. Jutaan raksasa ini berjalan berbaris rapi keliling dunia untuk meratakan segala peradaban. Kengeriannya nggak cuma soal keinjek. Tubuh titan kolosal itu mengeluarkan uap panas yang ekstrem. Jadi, sebelum kaki raksasa itu menyentuh tanah, badai uap panas di sekitarnya bakal ngebakar kulit kalian hidup-hidup. Lari ke laut pun nggak berguna karena kapal perang dihancurkan seperti mainan. Dan kalau kalian sembunyi di bunker bawah tanah, kalian bakal terkubur hidup-hidup karena tanah yang ambles ditimpa berat jutaan titan. Hasilnya, 80% populasi dunia lenyap hanya dalam hitungan hari. Third Impact. Kiamat ini bekerja dengan cara menghancurkan yang namanya AT Field, yaitu pembatas psikologis dan spiritual yang memisahkan ego antar manusia dan membentuk wujud fisik kita sendiri-sendiri. Begitu kiamat ini dipicu oleh seorang remaja bernama Shinji Ikari yang lagi mengalami krisis eksistensial, seluruh manusia di bumi bakal meletus dan meleleh menjadi cairan sup oranye kental bernama LCL. Semua jiwa manusia menyatu jadi satu kesadaran kolektif yang raksasa. Gak ada lagi rasa kesepian atau patah hati. Tapi privasi kalian hilang total karena semua memori memalukan kalian di masa lalu bakal diketahui oleh seluruh umat manusia. Sebuah kiamat yang lahir dari depresi tingkat dewa. Skenario ketiga datang dari anime masa kecil kita, Naruto Shippuden. Madara Uchiha punya solusi yang sangat sinis buat menghentikan perang dunia ninja, yaitu memaksa semua orang buat bahagia selamanya lewat Infinite Tsukuyomi atau genjutsu seumur hidup. Mekanismenya sangat rapi dan manipulatif. Madara memproyeksikan mata Rine Sharingan miliknya ke permukaan bulan, dan cahayanya bisa menembus apa saja untuk menghipnotis seluruh makhluk hidup. Begitu terpapar cahayanya, kalian bakal langsung pingsan dan dibungkus kain dari kaki sampai kepala oleh akar pohon dewa seperti mumi. Di dalam pikiran, kalian memang bakal mengalami simulasi mimpi paling indah, ideal, dan penuh kebahagiaan seumur hidup kalian. Tapi di dunia nyata, energi kehidupan kalian dikuras habis oleh pohon tersebut sampai tubuh kalian bermutasi menjadi Zetsu putih. Ini adalah kiamat berkedok healing massal, di mana korbannya punah dalam keadaan tersenyum. The Eclipse dari mahakarya mendiang Kentaro Miura. Berserk. Kiamat ini sifatnya lokal tapi berskala kosmik. Terjadi ketika Griffith mengorbankan seluruh anggota pasukan Band of the Hawk, orang-orang yang paling menyayanginya, kepada 5 entitas dewa bernama God Hand, demi mendapatkan kekuatan absolut. Gerhana matahari hitam muncul, dan area sekitar seketika berpindah dimensi ke sebuah ruang hampa neraka yang dipenuhi ribuan monster lapar bernama Apostle. Manusia di sana nggak cuma penuh, mereka dikunyah hidup-hidup, dimutasi, dan diposisikan dalam keputusasaan total untuk kesenangan para monster, yang bikin skenario ini paling jahanam. Jiwa orang yang mati di dalam Eclipse ini nggak bakal pergi ke akhirat biasa, melainkan tersedot ke dalam pusaran jiwa yang menderita selamanya. Skenario kiamat paling tanpa harapan, The Cataclysm atau bencana besar. Kiamat ini dipicu oleh entitas misterius dari dimensi lain bernama The Evangelist yang berhasil mengumpulkan 8 manusia pemilik api suci Adola Burst. Begitu ritual raksasa ini aktif, pilar-pilar api hitam raksasa muncul dari dalam perut bumi. Tujuannya bukan sekadar menghanguskan daratan dan kota-kota, melainkan menyatukan dunia nyata manusia dengan dimensi Adola, sebuah dimensi yang tercipta dari persepsi, emosi, dan ketakutan manusia. Efek dari penyatuan ini, seluruh planet bumi mengalami reaksi termonuklir massal yang mengubah total wujud planet ini menjadi sebuah matahari kedua yang bersinar di luar angkasa. The Maxim. Skenarionya bukan berupa ledakan kosmik yang megah, melainkan invasi mikroba alien berbentuk cacing yang jatuh dari langit saat malam hari. Parasit-parasit kecil ini bakal merayap masuk ke dalam tubuh manusia yang lagi tidur, mengambil alih otak mereka, dan mengendalikan tubuh korbannya secara penuh. Yang bikin mengerikan, kepala manusia yang sudah terinfeksi ini bisa membelah diri menjadi monster mengerikan dengan bilah-bilah pisau tajam. Mereka hidup membaur di antara masyarakat, menyamar dengan sempurna menjadi keluarga, teman, atau tetangga kalian, dan diam-diam memangsa manusia lain sebagai makanan utama mereka. Ini adalah kiamat mental, di mana kalian gak bisa mempercayai siapapun lagi di dunia ini, bahkan orang terdekat kalian sendiri. Bagaimana kalau skenario kiamatnya terjadi secara instan, gak bikin kalian langsung mati, tapi membuat kalian menderita terkurung selama ribuan tahun? Skenario unik inilah yang terjadi di awal anime Dr. Stone. Tanpa ada peringatan apa-apa,
Sebuah kilatan cahaya hijau misterius menyelimuti seluruh permukaan planet bumi. Dalam hitungan detik, setiap manusia yang terkena pancaran cahaya ini langsung berubah wujud menjadi patung batu padat. Nggak ada rasa sakit fisik, tapi kesadaran pikiran kalian tetap aktif di dalam kegelapan batu tersebut. Skenario ini langsung meruntuhkan seluruh peradaban modern dalam sekejap. Pesawat berjatuhan dari langit, reaktor nuklir meledak tanpa pengawasan, dan umat manusia terperangkap di dalam tubuh batu selama 3.700 tahun sampai dunia kembali ditumbuhi hutan belantara dan masuk ke zaman batu lagi. Terakhir, kita punya skenario kiamat paling mind-blowing, megah, sekaligus elegan dari JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, yaitu Universe Reset. Kiamat berskala universal ini dipicu oleh seorang pendeta bernama Enrico Pucci yang berhasil membangkitkan stan pamungkasnya, Made in Heaven. Cara kerjanya benar-benar gila dan mematikan. Stan ini memiliki kemampuan untuk mempercepat jalannya waktu di seluruh alam semesta secara eksponensial dengan memanfaatkan gaya gravitasi kosmik. Awalnya jam dinding berputar cepat, lalu siang dan malam berganti dalam hitungan detik, sampai akhirnya air laut menguap, mayat membusuk dalam sekejap, dan seluruh peradaban hancur karena bumi menua dengan instan. Hebatnya, semua makhluk hidup yang gak dibunuh secara langsung oleh Pucci bakal tetap selamat dan ikut tersedot ke titik singularitas akhir, di mana alam semesta runtuh dan terlahir kembali menjadi alam semesta baru. Di dunia yang baru ini, semua manusia bakal tahu takdir masa depan mereka masing-masing. Sebuah kiamat yang gak cuma ngancurin bumi, tapi merestrukturisasi seluruh hukum alam semesta.